Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun tipis di halaman rumah besar milik keluarga Alia. Lampu taman memantulkan cahaya ke lantai marmer ruang tamu yang luas. Segalanya terlihat tenang, tertata, dan mapan. Seperti hidup Alia selama ini. Alia duduk tegak di sofa, mengenakan setelan rumah berwarna krem yang sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, matanya tajam namun lembut. Di atas meja kaca di depannya, terletak beberapa dokumen perusahaan yang baru saja ia tanda tangani sore tadi. Sebagai pemilik mayoritas saham perusahaan keluarga yang ia kelola sejak ayahnya wafat, Alia terbiasa membuat keputusan besar tanpa ragu. Namun malam itu, keputusan yang harus ia dengar terasa jauh lebih berat daripada nilai kontrak miliaran rupiah manapun. Arman berdiri tidak jauh darinya. Suaminya itu terlihat gelisah, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Biasanya Arman penuh percaya diri, bicara lantang tentang rencana ekspansi bisnis atau relasi baru yang ingin ia bangun. Tapi kali ini, suaranya terdengar tertahan. "Alia," ucapnya pelan. "Aku ingin bicara serius." Alia mengangkat wajahnya. "Silahkan." Hening beberapa detik menggantung di antara mereka. Hujan di luar terdengar semakin jelas. "Kita sudah 7 tahun menikah," lanjut Arman. "Kita sudah berusaha, tapi sampai sekarang belum ada anak." Alia menarik napas dalam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia sudah merasakannya beberapa bulan terakhir. Perubahan sikap Arman, jarak yang perlahan muncul. "Aku tahu," jawabnya tenang. "Aku ingin punya keturunan Alia. Aku ingin ada yang meneruskan nama keluarga kita." Arman menatapnya, mencoba mencari celah kelemahan di wajah istrinya. Alia menatap balik dengan sorot mata yang tetap stabil. Dan, Arman menelan ludah. "Aku ingin menikah lagi." Kata-kata itu akhirnya terucap. Bagi Alia, kalimat itu seperti pisau yang diselipkan perlahan ke dalam dada. Tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat napasnya terasa berat. Namun ia tidak menangis. Tidak di depan Arman. "Sudah ada orangnya?" tanyanya, suaranya tetap datar. Arman sedikit terkejut karena Alia tidak langsung marah. "Ada." "Siapa?" "Namanya Siska." Nama itu terasa asing, tapi tidak sepenuhnya. Alia pernah mendengar Arman menyebut seorang karyawan rekanan yang sering membantu proyek pemasaran. Seorang wanita muda katanya, ramah dan cekatan. Alia berdiri perlahan. Ia berjalan ke jendela, memandang hujan yang turun seperti tirai tipis. Dalam benaknya, bukan hanya soal cinta yang sedang dipertaruhkan, tapi harga diri. "Kau mencintainya?" tanyanya tanpa berbalik. Arman terdiam sejenak. "Aku menghargainya, dan dia bisa memberiku anak." Jawaban itu jujur, tapi juga kejam. Beberapa menit berlalu sebelum Alia berbicara lagi. "Baik." Satu kata itu membuat Arman terkejut. "Aku akan mengizinkanmu menikah lagi," lanjut Alia. "Tapi ada syarat." Arman langsung mengangguk cepat, seolah sudah menduga akan ada tuntutan. "Apapun. Semua aset tetap atas namaku. Tidak ada pengalihan saham. Tidak ada perubahan kepemilikan rumah. Tidak ada rekening bersama tambahan. Semua tetap sesuai perjanjian pranikah yang sudah kita tanda tangani sebelum nikah." Arman terdiam. Ia tentu ingat isi perjanjian itu. Saat nikah dulu, Alia bersikap meresmi membuatnya. Saat itu ia tidak keberatan karena merasa cinta adalah hal utama. Lagi pula, ia pikir tidak ada yang perlu dipersoalkan. "Kenapa harus begitu?" tanya Arman, mencoba terdengar santai. "Karena aku bukan wanita bodoh," jawab Alia lembut. "Aku mengizinkanmu menikah lagi, bukan menyerahkan hidupku." Arman menimbang cepat. Di pikirannya, yang penting adalah mendapatkan izin dan menikahi Siska. Soal aset, ia yakin waktu akan berpihak padanya. Ia percaya bisa mempengaruhi Alia perlahan nanti. "Aku setuju," katanya akhirnya. Alia menatapnya lama, mencoba membaca apakah ada ketulusan di sana. Ia tidak menemukan cinta seperti dulu, hanya ambisi dan keinginan. "Baik, urus semuanya secara resmi. Jangan sembunyi-sembunyi." Hari pernikahan itu berlangsung sederhana. Alia hadir dengan pakaian sopan dan wajah yang tetap anggun. Ia berdiri sebagai istri pertama yang memberi restu. Sementara bisik-bisik tamu terdengar di sekelilingnya. Siska terlihat cantik dengan senyum manis yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia beberapa kali mendekati Alia. "Terima kasih sudah mengizinkan ke Alia," ucapnya lembut. Alia menatapnya dengan senyum tipis. "Jaga suamiku baik-baik." Kalimat itu terdengar tulus, tapi ada makna yang lebih dalam di baliknya. Siska mungkin terlihat polos, tetapi matanya menyimpan kilatan ambisi yang tidak luput dari pengamatan Alia. Beberapa hari kemudian, Siska resmi tinggal di rumah itu. Awalnya, semuanya berjalan sopan. Siska bersikap hormat, memanggil Alia dengan nada lembut. Arman terlihat lebih sering tersenyum. Namun perlahan, perubahan kecil mulai terasa. Arman lebih sering makan malam di kamar Siska. Tawa mereka terkadang lebih keras. Beberapa keputusan kecil Ilma, seperti penggantian dekorasi ruang keluarga, dibicarakan tanpa melibatkan Alia. Suatu sore, Alia mendapati beberapa pelayan rumah lebih sikap melayani Siska dibanding dirinya. Bukan karena mereka tak menghormatinya, tetapi karena Arman kini lebih sering berada di sisi istri keduanya.
Alia tidak marah. Ia hanya mengamati. Di ruang kerjanya, ia membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Semua tetap stabil. Semua tetap atas kendalinya. Ia menyadari sesuatu malam itu. Ketika duduk sendirian di balkon. Ia mungkin telah membagi suaminya. Tetapi ia tidak pernah membagi kendali hidupnya. Di sisi lain rumah, Arman dan Siska berbincang pelan. Kak Alia terlihat kuat sekali. Bisik Siska. Arman tersenyum tipis. Dia memang begitu. Tapi dia terlalu percaya diri. Lama-lama dia akan lelah. Siska terdiam, lalu mengganggu perlahan. Tanpa mereka sadari, di ruang kerja yang pintunya sedikit terbuka, Alia berdiri diam. Ia tidak mendengar seluruh percakapan, tetapi cukup untuk memahami nada di dalamnya. Hatinya terasa nyeri, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memilih jalani dengan sadar. Ia mengizinkan suaminya menikah lagi dengan air mata yang tak pernah ia perlihatkan. Namun jauh di dalam dirinya, Alia tahu satu hal pasti. Kesadaran bukan berarti ia menyerah. Dan rumah ini, perusahaan ini, hidup ini, tetap berada dalam genggamannya. Konflik belum meledak, tetapi benihnya sudah ditanam. Sejak Siska resmi tinggal di rumah itu, suasana berubah dengan cara yang tidak langsung terasa, namun perlahan menggeser keseimbangan yang selama ini Alia pegang. Pagi hari yang dulu sunyi dan tertata, kini lebih ramai. Terdengar suara tawa ringan dari ruang makan, aroma masakan yang berbeda dari biasanya, serta langkah-langkah pelayan yang lebih sibuk di sisi timur rumah, area kamar Arman dan Siska. Alia tetap bangun lebih awal seperti biasa. Ia duduk di ruang makan dengan secangkir teh hangat, membaca laporan perusahaan melalui tabletnya. Wajahnya tenang, rambutnya tersisir rapi, sikapnya tetap anggun. Namun kini, kursi di depannya sering kosong. Arman jarang lagi sarapan bersamanya. "Pak Arman sudah makan, Bu," lapor Rini, kepala pelayan rumah, dengan suara hati-hati. "Baik," jawab Alia singkat, tanpa nada kesal. Tak lama kemudian, Siska muncul dengan senyum manisnya. Ia mengenakan gaun rumah berwarna lembut dan menyapa para pelayan satu persatu. "Rini, nanti siang tolong bantu saya pilih bunga baru untuk ruang tengah ya. Kayaknya dekorasinya terlalu kaku," katanya ringan. Rini mengangguk cepat. "Baik, Bu Siska." Alia mendengar percakapan itu tanpa mengangkat kepala. Ia tahu, ruang tengah itu dulu didesain olehnya, dengan sentuhan minimalis yang elegan, sesuai seleranya dan Arman dulu. Kini, keputusan kecil seperti itu tak lagi melibatkannya. Siska mendekat ke meja makan dan duduk berhadapan dengan Alia. "Kak Alia, aku kepikiran mau bikin arisan kecil di rumah. Boleh kan?" tanyanya lembut. "Tentu saja, rumah ini cukup besar," jawab Alia tenang. Siska tersenyum lebar. "Terima kasih, Kak. Aku cuma ingin suasana rumah lebih hidup." Kalimat itu terdengar biasa, tapi mengandung makna yang samar. Seolah-olah sebelumnya rumah ini tidak hidup, seolah Alia tidak cukup menghadirkan kehangatan. Beberapa hari kemudian, arisan itu benar-benar digelar. Tamu-tamu Siska datang dengan pakaian modis dan suara riuh. Mereka memuju kecantikan Siska, menyanjung keramahan Arman yang ikut menemani. Alia memilih tetap berada di ruang kerjanya. Ia tidak merasa perlu turun dan menjadi pusat perhatian. Namun di antara bisik-bisik tamu, ada kalimat yang sampai ke telinganya saat ia melewati lorong. "Istri pertamanya jarang kelihatan ya?" "Iya, katanya orangnya dingin banget. Pantas saja suaminya cari yang lebih hangat." Langkah Alia tidak berhenti. Wajahnya tetap tenang. Tetapi di dalam dadanya, sesuatu mengeras. Malam itu, Arman masuk ke ruang kerjanya tanpa mengetuk. "Kita perlu bicara," katanya, duduk di kursi seberang meja. Alia menutup laptopnya perlahan. "Tentang apa?" Arman menyandarkan punggungnya. "Aku pikir, sekarang dengan adanya Siska dan kemungkinan anak nanti, kita perlu menata ulang beberapa hal." "Menata ulang apa?" "Beberapa aset," jawab Arman hati-hati. "Mungkin sudah saatnya ada rekening bersama yang lebih fleksibel, atau sebagian saham dialihkan supaya lebih adil." Alia menatapnya lama. "Lebih adil untuk siapa?" Arman menghela napas. "Untuk keluarga kita, untuk masa depan." "Keluarga kita sudah diatur dengan jelas dalam perjanjian pranikah," jawab Alia lembut. "Semua sudah disepakati sejak awal." "Situasi berubah," Arman mencoba menekan. "Perjanjian tidak berubah hanya karena situasi," balas Alia tenang, "dan tidak ada urgensi hukum untuk mengubahnya." Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah. Justru itulah yang membuat Arman merasa terpojok. "Kau tidak percaya padaku?" tanya Arman. Alia tersenyum tipis. "Aku percaya pada dokumen yang kita tanda tangani bersama." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Ia berdiri dengan wajah sedikit kesal. "Kau selalu seperti ini, rasional, kaku." "Jika menjaga hakku disebut kaku, maka biarlah," jawab Alia tanpa emosi. Sejak percakapan itu, perubahan terasa semakin jelas. Siska mulai lebih aktif mengambil simpati para pekerja rumah. Ia sering membantu di dapur, tertawa bersama mereka, bahkan memberi hadiah kecil di hari ulang tahun salah satu pelayan. Pelan-pelan, narasi mulai terbentuk. "Bu Alia memang baik, tapi susah ditebak ya,"
Bu Siska lebih ramah, lebih terbuka. Tak ada yang berani bersikap tidak hormat pada Alia. Statusnya terlalu kuat untuk diabaikan, namun jarak emosional mulai terasa. Suatu sore, Alia mendapati beberapa furnitur ruang tengah sudah dipindahkan tanpa sepengetahuannya. Dekorasi berubah lebih ramai, lebih cerah. Ia memanggil Rini. Siapa yang mengubah ini? Bu Siska yang minta, Bu. Katanya Pak Arman juga setuju. Alia mengangguk pelan. Baik. Ia tidak memerintahkan untuk mengembalikan seperti semula. Di kamar, Siska berbicara pelan kepada Arman. Ke Alia itu baik, tapi dia terlalu sibuk dengan perusahaan. Rumah ini terasa seperti kantor. Arman mengangguk setengah sadar. Dia memang selalu begitu. Aku cuma ingin rumah ini terasa hangat. Aku ingin kau merasa punya tempat pulang yang nyaman. Kata-kata itu sederhana, tapi tempat sasaran. Alia mungkin memiliki saham mayoritas dan kendali finansial, namun di ranah emosional, posisinya mulai digeser. Tekanan itu tidak meledak dalam bentuk pertengkaran besar, justru hadir dalam bentuk-bentuk kecil, keputusan tanpa melibatkan, tawa tanpa mengundang, rencana tanpa memberitahu. Malam hari, Alia duduk sendirian di balkon. Angin berembus lembut, membawa suara percakapan Arman dan Siska dari kamar sebelah. Ia memejamkan mata sejenak. Ia tidak menyesal memberi izin, tetapi ia mulai menyadari sesuatu. Rumah ini masih atas namanya. Perusahaan ini masih dalam kendalinya. Semua aset tetap berada di bawah perlindungan hukum yang kuat. Namun rasa memiliki mulai diuji. Keesokan paginya, Arman kembali mencoba membicarakan soal rekening gabungan. Kita hanya butuh fleksibilitas, jawab Alia lembut. Aku tidak pernah membatasimu selama sesuai aturan. Arman terlihat frustrasi. Ia mulai menyadari bahwa Alia tidak bisa ditekan dengan emosi. Sementara itu, Siska semakin halus memainkan perannya. Ia tidak pernah frontal. Ia hanya menyentuh sisi-sisi kecil yang lama-lama membentuk opini. Kasihan ke Alia ya, pasti capek sekali kerja terus, makanya kelihatan dingin. Kalimat itu terdengar seperti empati, tapi perlahan membentuk citra. Alia tahu semuanya. Ia melihat, ia mendengar, ia mencatat. Namun ia tidak terpancing. Karena bagi Alia, kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling sering tertawa di ruang tamu. Kekuasaan sejati adalah siapa yang memegang kendali saat semuanya berubah. Dan untuk saat ini, ia masih memegangnya. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada arisan, tidak ada tamu, hanya suara jam dinding dan langkah pelayan yang mulai berkurang seiring larutnya waktu. Alia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan jajaran direksi. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Suaranya stabil saat membahas laporan kuartal. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di dalam rumahnya sendiri, posisinya sebagai istri mulai digeser perlahan. Ia menutup laptopnya dan berjalan keluar dari ruang kerja di lantai 2. Lampu lorong menyala redup. Tangga marmer yang menghubungkan lantai 2 dan 1 terlihat bersih dan mengilap seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Alia melangkah perlahan. Satu tangan menyentuh pegangan tangga. Pikirannya masih dipenuhi angka-angka dan keputusan bisnis. Ia tidak melihat bahwa di salah satu anak tangga terdapat cairan bening tipis yang hampir tak terlihat di bawah cahaya redup. Langkah berikutnya terjadi begitu cepat. Kakinya terpeleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Pegangan tangga terlepas dari genggamannya. Ia jatuh. Benturan pertama terasa di punggungnya, lalu kepalanya menghantam sisi tangga. Suara tubuhnya membentur marmer menggema di dalam rumah yang luas itu. Rasa sakit menjalar cepat, seperti kilatan listrik dari tulang belakang hingga ujung kaki. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tak merespons. Napasnya tersengal. Suara langkah tergesa terdengar dari arah kamar Arman dan Siska. "Alia!" teriak Arman. Siska menyusul. Wajahnya tampak panik. "Ya Tuhan!" Mereka berlutut di samping tubuh Alia yang tergeletak. Arman memegang bahunya, mencoba mengguncang perlahan. "Kau bisa dengar aku?" tanyanya. Alia ingin menjawab, bibirnya bergerak, tetapi suaranya lemah. "Kaki, aku tidak bisa merasakan kakiku," bisiknya nyaris tak terdengar. Wajah Arman terlihat tegang. Siska menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar seolah ketakutan. Ambulans dipanggil, pelayan rumah berlarian. Rumah yang selama ini menjadi arena perang sunyi berubah menjadi tempat kepanikan terbuka. Di rumah sakit, dokter bekerja cepat. Hasil pemeriksaan datang beberapa jam kemudian. Terjadi cedera serius pada tulang belakang bagian bawah. Jelas dokter dengan nada profesional. Kemungkinan besar akan ada gangguan permanen pada fungsi kaki. Arman menunduk, tampak terpukul. Siska memegang lengannya, berusaha terlihat tegar. Kemungkinan besar pasien akan sulit berjalan kembali. Lanjut dokter. Kata-kata itu menggantung di udara. Lumpuh. Alia mendengarnya dengan kepala yang masih berat. Dunia terasa menjauh, seperti suaranya datang dari lorong panjang. Ia tidak menangis. Bukan karena tidak sedih, tetapi karena pikirannya bekerja lebih cepat daripada emosinya.
Beberapa hari kemudian ia dipindahkan kembali ke rumah dengan kursi roda. Tangga yang sama kini terasa seperti simbol yang kejam, diam, kokoh dan menyimpan rahasia. Arman terlihat perhatian. Ia membantu mendorong kursi roda. Siska lebih sering berada di sekitar Alia, menawarkan bantuan dengan nada lembut. Kakak Alia harus banyak istirahat, katanya. Namun di balik perhatian itu ada sesuatu yang dingin. Suatu malam Alia terbangun karena rasa nyeri di punggungnya. Lampu kamar redup. Ia mendengar suara pelan dari lorong, tepat di dekat ruang keluarga. Suara Arman. "Kau yakin tidak ada yang melihat?" tanyanya pelan. Siska menjawab lebih pelan lagi, tetapi cukup jelas bagi telinga Alia yang terlatih untuk menangkap detail. "Tidak ada. CCTV di tangga itu sudah kuatur sudutnya tidak mengarah langsung ke anak tangga." Jantung Alia berdetak keras. "Kita hanya butuh dia tidak lagi kuat berdiri," lanjut Siska. "Sekarang dia tidak bisa kemana-mana, dia akan bergantung." Arman terdiam beberapa detik. "Aku tidak menyangka akan separah ini," katanya akhirnya. "Tapi ini lebih mudah," jawab Siska. "Dia tidak akan bisa mengontrol semuanya lagi." Tubuh Alia terasa dingin. Jadi ini bukan kecelakaan. Tangannya mencengkram sandaran kursi roda. Ia memejamkan mata, menahan gelombang emosi yang hampir meledak. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis. Ia mendengarkan sampai percakapan itu selesai. Setelah suara langkah mereka menjauh, Alia perlahan meraih ponselnya yang terletak di meja samping tempat tidur. Tangannya gemetar, tetapi pikirannya jernih. Rumah ini dilengkapi sistem keamanan terintegrasi sejak ayahnya masih hidup. CCTV terpasang di hampir semua sudut, termasuk lorong dan ruang keluarga. Sistemnya terhubung langsung dengan server pribadi, yang hanya bisa diakses melalui akun utama, akun miliknya. Siska mungkin mengubah sudut satu kamera, tetapi ia tidak mungkin menghapus semuanya. Dengan hati-hati, Alia membuka aplikasi keamanan. Ia masuk menggunakan sidik jarinya. Layar menampilkan rekaman beberapa jam terakhir. Ia memutar ulang bagian sebelum kejatuhannya. Di layar terlihat bayangan seseorang mendekati tangga. Wajahnya tidak terlalu jelas dari sudut tertentu, tetapi gerakannya familiar. Tangan itu menuangkan sesuatu di anak tangga, lalu menghapus jejak dengan kain tipis. Beberapa menit kemudian, Alia terlihat keluar dari ruang kerja, lalu jatuh. Napasnya tercekat, tapi kali ini bukan karena sakit fisik, karena kebenaran. Ia memperbesar gambar, memperjelas siluet, gaun rumah berwarna lembut, rambut panjang terurai. Siska. Alia menutup layar perlahan. Rasa sakit di tubuhnya tak seberapa dibanding pengkhianatan yang kini terang benderang. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak berubah. Ia masih pemilik rumah ini. Ia masih pemilik sistem ini. Ia masih pemegang kendali hukum dan finansial. Mereka mungkin mengira ia telah dibuat tak berdaya. Mereka mungkin merasa lega melihatnya di kursi roda. Namun yang tidak mereka sadari adalah satu hal sederhana. Alia tidak pernah bertindak gegabah. Dari balik kelemahan fisiknya, pikirannya tetap tajam. Ia tidak lagi hanya istri yang sabar. Malam itu di kamar yang sunyi, Alia berhenti menjadi korban. Ia menjadi pengamat. Dan dalam diam, ia mulai menyusun langkah. Hari-hari setelah kepulangannya dari rumah sakit berjalan dalam ritme yang berbeda. Rumah itu tetap megah, tetap sunyi di pagi hari. Tetapi kini, suara roda kursi yang bergesek pelan di lantai marmer menjadi irama baru yang tak terhindarkan. Alia duduk di ruang keluarga dengan selimut tipis menutupi kakinya. Wajahnya tampak pucat, namun sorot matanya masih sama, tenang, jernih, dan sulit ditebak. Di hadapan Arman dan Siska, ia memainkan peran yang mereka harapkan. Lemah, bergantung, tidak lagi berbahaya. "Alia, kau seharusnya tidak memaksakan diri membaca laporan," kata Arman suatu pagi, berdiri di samping kursi rodanya. "Kesehatanmu lebih penting." Alia menutup map laporan dengan gerakan pelan. "Aku hanya melihat sekilas. Kau tidak perlu lagi mengurus semuanya," lanjut Arman, nadanya kini lebih tegas. "Direksi bisa berjalan tanpa kau turun langsung." Alia mengangkat wajahnya. "Perusahaan itu tanggung jawabku." Arman tersenyum tipis, tetapi ada tekanan di baliknya. "Sekarang kondisimu berbeda. Kau tidak bisa lagi bergerak seperti dulu. Banyak yang harus disesuaikan." Siska yang duduk di sofa seberang menyela, nada suaranya lembut tapi berisi. "Kak Alia harus realistis, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Lagi pula kalau terlalu lelah nanti bisa makin parah." Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, namun Alia tahu maknanya. Menyerah. Ia tidak membantah, tidak perlu. Ia hanya menunduk sejenak, seolah mempertimbangkan. Beberapa hari kemudian, tekanan itu berubah menjadi lebih terang-terangan. "Alia," kata Arman suatu malam di ruang kerja, "aku sudah berbicara dengan beberapa anggota dewan. Mereka khawatir dengan stabilitas perusahaan." Alia tetap duduk di kursi rodanya, punggungnya tegak. "Maksudmu?" "Mungkin sebaiknya sebagian saham dialihkan untuk sementara.
Atau minimal kau beri kuasa penuh padaku, agar pengambilan keputusan lebih cepat. Alia menatapnya lama. Kuasa penuh? Kau tahu maksudku, ini hanya administratif, demi efisiensi. Di sudut ruangan, Siska berdiri bersandar di pintu. Bukankah lebih baik begitu? Katanya pelan. Kak Alia bisa fokus pemulihan. Biarkan yang sehat bekerja. Kalimat itu lebih tajam dari yang terlihat. Alia menarik nafas perlahan. Semua sudah diatur dalam struktur perusahaan. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk perubahan. Arman mulai kehilangan kesabaran. Kau keras kepala. Alia menatapnya tanpa emosi. Aku berhati-hati. Sejak saat itu, sikap Siska mulai berubah lebih jelas. Ia tak lagi sepenuhnya menyembunyikan rasa unggulnya. Suatu siang di ruang makan, ketika pelayan membantu Alia, Siska berkomentar ringan namun menusuk. Kasihan ya, kalau hidup hanya duduk dan melihat orang lain bergerak. Pelayan terdiam. Alia menoleh perlahan. Aku masih bisa berpikir, jawabnya tenang. Siska tersenyum miring. Berpikir saja tidak cukup untuk memimpin. Alia tidak terpancing. Ia hanya menatapnya beberapa detik, cukup lama untuk membuat Siska merasa tak nyaman, lalu kembali pada makanannya. Malam itu, setelah memastikan Arman dan Siska berada di kamar mereka, Alia masuk ke ruang kerja dengan bantuan kursi rodanya. Pintu ditutup rapat. Ia membuka laptop pribadinya dan menghubungi satu nama yang selama ini selalu ia percaya, Pak Surya, pengacara keluarga yang sudah bekerja bersama almarhum ayahnya lebih dari 20 tahun. Panggilan video tersambung. Alia, suara pria parubaya itu terdengar terkejut. Saya dengar tentang kecelakaan itu. Bagaimana keadaanmu? Aku masih di sini, Pak. Jawab Alia tenang. Dan aku butuh bantuan hukum. Ia tidak menceritakan semuanya secara emosional. Ia menjelaskan kronologi, memperlihatkan potongan rekaman CCTV yang sudah ia simpan di penyimpanan terenkripsi. Pak Surya terdiam cukup lama setelah melihatnya. Ini bukan kecelakaan, katanya akhirnya. Aku tahu, kau ingin melaporkan sekarang. Belum, jawab Alia mantap. Aku ingin semuanya rapi dulu. Itulah Alia, tidak pernah bertindak setengah matang. Langkah pertama, mengamankan bukti. Ia menyalin seluruh rekaman dari server rumah ke penyimpanan eksternal yang hanya ia dan Pak Surya tahu lokasinya. Ia juga mengatur ulang akses sistem keamanan agar hanya bisa dibuka dengan autentikasi ganda. Rekening bersama yang dulu jarang digunakan, ia bekukan dengan alasan peninjauan ulang. Langkah kedua, finansial. Melalui sistem perbankan perusahaan, Alia meninjau seluruh rekening yang bisa diakses Arman. Ia tidak langsung menutupnya. Ia hanya membatasi limit transaksi dan memindahkan dana besar ke rekening investasi jangka pendek yang hanya bisa dicairkan dengan tanda tangannya. Rekening bersama yang dulu jarang digunakan, ia bekukan dengan alasan peninjauan ulang. Langkah ketiga, struktur perusahaan. Dalam rapat virtual terbatas dengan 2 direktur senior yang loyal, Alia mengumumkan restrukturisasi kecil, penyesuaian wewenang, penguatan sistem persetujuan, dan pembatasan akses tanda tangan untuk transaksi besar. Semua dilakukan dengan bahasa profesional. Tidak ada yang tahu makna sebenarnya. Arman mulai merasakan perubahan itu beberapa minggu kemudian. Kartu perusahaan tidak bisa digunakan, katanya kesal di ruang tamu. Alia menoleh dari kursi rodanya. Ada audit internal, sementara waktu transaksi dibatasi. Kenapa aku tidak diberitahu? Kau jarang ikut rapat akhir-akhir ini, jawab Alia lembut. Siska mendengus pelan. Ini tidak adil. Adil? Alia mengangkat alisnya tipis. Semuanya sesuai prosedur. Ketegangan di rumah semakin terasa, tetapi Alia tetap tidak menunjukkan kemarahan. Justru ketenangannya membuat Arman frustrasi. Mereka mengira kursi roda itu simbol kekalahannya. Padahal bagi Alia, itu hanya perubahan posisi fisik, bukan posisi kuasa. Suatu malam, ketika Siska kembali melontarkan komentar sinis tentang istri yang tak lagi produktif, Alia hanya tersenyum tipis. Kau salah satu hal, katanya pelan. Siska mengernyit. Apa? Produktivitas tidak diukur dari langkah kaki. Siska terdiam. Di dalam dirinya, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan, bukan dendam membabi buta, melainkan ketegasan. Ia tidak akan berteriak, ia tidak akan memohon, ia tidak akan bertindak gegabah. Ia akan menunggu saat yang tepat. Di balik kursi roda itu, ia telah mengamankan bukti. Ia telah mengatur keuangan. Ia telah memperkuat fondasi hukumnya. Arman dan Siska mungkin merasa posisi Alia telah runtuh, namun tanpa mereka sadari, pijakan mereka lah yang perlahan mulai retak. Dan Alia tetap tenang, tetap cerdas, tetap menghitung. Pagi itu berbeda. Tidak ada peringatan, tidak ada pertengkaran besar sebelumnya. Tidak ada suara tinggi. Hanya notifikasi singkat yang masuk ke ponsel Arman saat ia sedang duduk di meja makan bersama Siska. Kartu Anda tidak dapat digunakan. Arman mengernyit, mencoba lagi untuk membayar tagihan belanja daring yang baru saja ia lakukan. Gagal. Ia berdiri cepat dan berjalan menuju ruang kerja kecil yang belakangan lebih sering ia gunakan. Beberapa menit kemudian terdengar suara kesal. Alia! Alia keluar dari kamarnya dengan kursi roda yang bergerak pelan namun mantap. Wajahnya seperti biasa. Tenang, tidak tergesa.
Ada apa? Tanyanya. Kartu perusahaan tidak bisa dipakai. Limit rekening juga diblokir. Apa ini? Nada suara Arman meninggi. Audit internal sudah dimulai. Jawab Alia lembut. Beberapa akses sementara ditangguhkan. Tanpa persetujuanku. Alia menatapnya datar. Kau bukan pemegang saham mayoritas. Siska yang berdiri di belakang Arman mulai terlihat gelisah. Kak Alia, ini berlebihan. Kita kan keluarga. Justru karena keluarga. Jawab Alia pelan. Semuanya harus jelas. Hari itu juga, di kantor pusat perusahaan, rapat dewan direksi berlangsung. Alia hadir melalui konferensi video. Ia mengenakan blazer gelap, rambutnya tertata rapi. Wajahnya menunjukkan otoritas yang selama ini tidak pernah hilang. Di layar, Arman duduk dengan ekspresi tegang. Agenda rapat singkat namun tegas. Poin pertama, ucap salah satu direktur senior, peninjauan jabatan direktur operasional. Arman langsung menyela. Apa maksudnya ini? Alia berbicara dengan suara stabil. Berdasarkan evaluasi kinerja dan pertimbangan manajemen risiko, jabatan itu akan dinonaktifkan sementara. Ini tidak masuk akal. Arman berdiri dari kursinya. Sebagai profesional, lanjut Alia tanpa menaikkan suara. Kau memahami bahwa jabatan bukan hak milik pribadi. Ini keputusan kolektif dewan. Voting dilakukan. Mayoritas suara mendukung keputusan tersebut. Arman resmi dicabut dari jabatannya. Rapat selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika ia kembali ke rumah, wajahnya merah padam. Siska menyambutnya dengan pertanyaan cemas. Apa yang terjadi? Aku dicopot. Bentaknya. Siska terdiam, lalu menoleh ke arah Alia yang berada di ruang keluarga. Kak Alia tidak bisa melakukan ini, serunya. Alia memutar kursi rodanya sedikit agar berhadapan dengan mereka. Aku tidak melakukan apapun di luar aturan. Kau balas dendam, tuduh Arman. Alia menatapnya dalam-dalam. Jika aku ingin balas dendam, caranya tidak akan seperti ini. Hari-hari berikutnya menjadi semakin nyata. Kendaraan yang selama ini digunakan Arman ditarik oleh pihak perusahaan. Karena statusnya sebagai aset operasional. Sopir yang biasa mengantarnya diberi tugas baru. Rumah besar itu, yang selama ini Arman klaim sebagai milik bersama, resmi didaftarkan ulang sebagai aset pribadi Alia. Sesuai dokumen awal dan akta kepemilikan. Surat resmi dari notaris tiba di meja ruang tamu. Arman membacanya dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Semua sudah tercatat sejak awal. Jawab Alia tenang. Kau hanya lupa membaca detailnya. Siska mulai panik. Kita tinggal di sini. Ini rumah suamiku juga. Alia menatapnya tajam untuk pertama kali sejak lama. Rumah ini milikku. Dibeli dengan danaku. Atas namaku. Kau tinggal di sini karena aku mengizinkan. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan teriakan, tetapi dengan kepastian yang membuat ruangan terasa lebih dingin. Arman berjalan mendekat. Kenapa kau melakukan ini sekarang? Alia menatapnya tanpa kedip. Ia memberi isyarat kecil pada Pak Surya yang baru saja masuk ke rumah bersama seorang staf hukum. Aku ingin memperlihatkan sesuatu, kata Alia. Laptop diletakkan di meja ruang keluarga, layar dinyalakan. Rekaman CCTV muncul. Gambar tangga. Sosok Siska yang menuangkan cairan. Percakapan malam hari yang terekam jelas. Kita hanya butuh dia tidak lagi kuat berdiri. Suara itu menggema di ruang yang kini hening. Wajah Siska memucat. Arman membeku. Ini tidak. Siska mencoba berbicara tetapi suaranya hilang. Alia tetap tenang. Aku menyimpannya sejak malam itu. Arman menoleh ke arah Siska dengan tatapan tak percaya. Kau bilang tidak ada rekaman. Siska gemetar. Aku pikir sudah aman. Aman? Ulang Alia pelan. Kalian menyebut ini aman? Tak ada yang menjawab. Aku sudah menyerahkan salinan rekaman ini kepada pengacara. Lanjut Alia. Dan pagi tadi laporan resmi telah masuk ke kepolisian. Arman terhuyung mundur. Kau melaporkan kami. Aku melaporkan percobaan pembunuhan. Siska tertuduh di sofa. Alia menambahkan dengan suara yang tetap terkendali. Dan hari ini juga, gugatan cerai telah diajukan. Sunyi menekan ruangan itu lebih kuat daripada teriakan manapun. Kau tidak bisa menghancurkan hidupku seperti ini. Teriak Arman. Alia menatapnya dengan ekspresi yang tidak lagi menyimpan luka. Hanya keputusan. Aku tidak menghancurkan hidupmu.
Aku menghentikanmu menghancurkanku. Beberapa hari kemudian, surat panggilan resmi datang. Nama Arman tercantum sebagai tergugat dalam perkara perceraian dan laporan pidana. Media belum mengetahui, tetapi lingkaran bisnis sudah mulai berbisik. Rekening pribadi Arman yang sebelumnya bergantung pada transfer rutin dari perusahaan kini kosong. Aksesnya dibatasi sepenuhnya. Siska mencoba menghubungi beberapa kenalan, tetapi reputasi yang mulai tercoreng membuat pintu-pintu tertutup satu persatu. Di ruang kerjanya, Alia duduk sendirian. Ia tidak tersenyum, tidak tertawa. Ia hanya menatap berkas-berkas hukum di depannya. Semua yang mereka nikmati selama ini, mobil, rumah, gaji, fasilitas, bukan milik mereka. Hanya titipan yang ia izinkan. Dan ketika izin itu dicabut, tak ada yang bisa mereka pertahankan. Di luar ruang kerja, terdengar suara perdebatan Arman dan Siska yang semakin keras. Namun Alia tidak lagi merasa terancam. Hukum kini berjalan, bukan dengan amarah, melainkan dengan bukti. Dan untuk pertama kalinya sejak jatuh di tangga itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sakit, bukan marah, melainkan kendali yang kembali utuh ke tangannya. Proses hukum berjalan dengan ritme yang tak bisa dihentikan oleh teriakan atau penyesalan. Surat panggilan, jadwal sidang, dan dokumen-dokumen resmi datang silih berganti. Rumah yang dulu dipenuhi bisikan dan rencana, kini dipenuhi langkah pengacara dan suara lembaran kertas yang dibuka satu persatu. Alia menjalani semuanya dengan wajah yang tetap tenang. Ia hadir di persidangan dengan kursi rodanya, mengenakan pakaian formal yang rapi dan sikap yang tak tergoyahkan. Tidak ada drama, tidak ada air mata di depan publik. Ia menjawab pertanyaan hakim dengan jelas dan terukur. Di sisi lain ruang sidang, Arman tampak jauh berbeda dari pria percaya diri yang dulu sering berdiri di podium rapat perusahaan. Jasnya masih mahal, tetapi tidak lagi memberi wibawa. Tatapannya gelisah, ia beberapa kali berbisik pada kuasa hukumnya, mencoba mencari celah. Siska duduk di sampingnya. Riasannya tidak lagi menutupi kegugupan yang jelas terlihat. Ia tak lagi tersenyum seperti dulu, tidak ada lagi aura percaya diri seorang istri muda yang merasa menang. Rekaman CCTV diputar di persidangan. Ruangan menjadi hening ketika sosok Siska terlihat mendekati tangga. Ketika suara percakapan malam itu terdengar jelas melalui pengeras suara, beberapa orang di ruang sidang saling bertukar pandang. Arman menunduk. Siska memejamkan mata. Kuasa hukum mereka mencoba membantah, menyebutnya sebagai kesalahpahaman, sebagai tindakan spontan tanpa niat serius. Namun bukti berbicara lebih keras dari pembelaan manapun. Di luar ruang sidang, kabar mulai menyebar. Rekan bisnis Arman yang dulu sering makan malam bersamanya kini menjaga jarak. Undangan rapat tak lagi datang. Telepon yang biasa berdering kini sunyi. Nama Arman mulai disebut dengan nada berbeda, bukan lagi sebagai eksekutif, tetapi sebagai pria yang terlibat skandal hukum. Beberapa kontrak kerja yang masih tersisa atas namanya dibatalkan secara sepihak dengan alasan menjaga reputasi perusahaan. Sementara itu, Siska mencoba mencari simpati dari lingkaran sosialnya. Ia menghubungi teman-teman arisannya, mencoba menjelaskan versinya. Namun dunia sosial tidak menyukai skandal. "Maaf sis, kami tidak ingin ikut campur," jawab salah satu temannya singkat melalui pesan. Beberapa bahkan berhenti merespon sama sekali. Narasi yang dulu ia bangun tentang Alia sebagai wanita dingin dan egois kini berbalik. Orang-orang mulai melihat siapa yang sebenarnya berdiri dengan tenang di tengah badai dan siapa yang bermain di balik bayangan. Di rumah, suasana semakin berat. Surat keputusan pengadilan perceraian akhirnya turun. Pernikahan Alia dan Arman resmi berakhir. Dalam amar putusan, hakim menegaskan bahwa seluruh aset, rumah, saham perusahaan, investasi, kendaraan operasional merupakan milik sah Alia berdasarkan perjanjian pranikah dan bukti kepemilikan yang kuat. Arman tidak berhak atas pembagian harta. Tidak ada celah. Ketika salinan putusan itu dibacakan, Alia hanya mengangguk pelan. Tidak ada senyum kemenangan, hanya kepastian. Arman menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. "Ini tidak adil," gumamnya. Alia menatapnya datar. Keadilan tidak selalu terasa nyaman. Kasus pidana masih berjalan, tetapi tekanan sosial sudah cukup menghancurkan. Tabungan pribadi Arman yang tersisa terkuras untuk biaya hukum. Tanpa jabatan dan tanpa akses ke dana perusahaan, ia mulai merasakan apa artinya hidup tanpa fasilitas. Siska lebih dulu panik. "Kita harus pindah sebelum mereka benar-benar mengusir kita," katanya suatu malam dengan suara putus asa. Arman hanya diam. Ia menatap dinding ruang tamu yang dulu ia anggap miliknya. Beberapa hari kemudian, surat resmi pengosongan rumah dikirim oleh kuasa hukum Alia. Tenggat waktu ditetapkan secara jelas. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi.
Hari terakhir mereka di rumah itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Koper-koper sederhana tergeletak di lantai. Tidak banyak yang bisa mereka bawa. Perabot, lukisan, bahkan beberapa barang elektronik terdaftar sebagai aset rumah tangga milik Alia. Siska berdiri di tengah ruang tamu, matanya berkaca-kaca. Kita benar-benar pergi seperti ini. Arman tidak menjawab. Alia keluar dari ruang kerjanya dengan kursi rodanya, berhenti beberapa meter dari mereka. Wajahnya tetap tenang. Semua sudah diatur secara hukum, katanya pelan. Kalian punya waktu 1 jam lagi. Siska menatapnya dengan campuran marah dan putus asa. Kau puas sekarang? Alia menatapnya tanpa kebencian. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Tidak ada lagi kata-kata besar. Tidak ada teriakan. Hanya suara koper yang diseret dan pintu utama yang terbuka. Ketika Arman melangkah keluar, ia sempat berhenti dan menoleh. Rumah itu berdiri megah seperti biasa. Tetap kokoh, tetap anggun. Namun kini ia bukan lagi penghuninya. Pintu tertutup. Suara kunci berputar terdengar jelas. Di luar pagar, tidak ada mobil mewah menunggu. Tidak ada sopir, tidak ada staf. Hanya 2 orang yang kini harus memikirkan hidup tanpa sandaran. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kesulitan finansial mereka mulai terdengar. Tanpa aset atas nama pribadi, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa dukungan keluarga yang malu atas kasus itu, Arman dan Siska berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain yang lebih murah. Keluarga Arman menolak terlibat. Kau yang memilih jalan itu, kata salah satu saudaranya melalui telepon. Kami tidak bisa membantu. Siska tidak punya simpati dari keluarganya sendiri setelah kebenaran terungkap. Keserakahan yang dulu tampak menjanjikan kini meninggalkan mereka tanpa pegangan. Sementara itu, di rumah besar yang kini kembali sunyi, Alia duduk di balkon pada sore hari. Angin menyentuh wajahnya lembut. Di meja kecil di sampingnya, terdapat salinan putusan pengadilan yang sudah ia simpan rapi. Ia tidak merasa bahagia atas kejatuhan siapapun. Ia hanya merasa selesai. Kursi roda di bawahnya bukan lagi simbol kelemahan. Ia telah membuktikan bahwa kendali tidak pernah benar-benar lepas dari tangannya. Di bawah langit senja, Alia menatap halaman yang luas. Keserakahan telah runtuh oleh beratnya sendiri. Dan ia tetap berdiri dalam caranya sendiri, tanpa harus meninggikan suara, tanpa harus mengotori tangan. Hukum telah bekerja, konsekuensi telah tiba. Beberapa bulan setelah semua keputusan hukum selesai, ritme hidup Alia berubah menjadi lebih tenang. Pagi hari di rumah itu kembali sunyi, tetapi bukan lagi sunyi yang menekan. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar ruang rehabilitasi kecil yang kini disiapkan khusus di lantai bawah. Di sana, Alia menjalani terapi fisik 3 kali seminggu. Fisioterapis membantunya menggerakkan kaki yang dulu tak lagi terasa. Rasa nyeri masih datang, tetapi kini ia menyambutnya sebagai tanda bahwa tubuhnya belum menyerah. Perkembangannya bagus, Bu Alia, ujar terapis suatu pagi. Respon sarafnya mulai membaik. Alia mengangguk pelan. Kita lanjutkan. Ia tidak berharap keajaiban instan. Ia hanya percaya pada proses, sesuatu yang selalu ia pegang, baik dalam bisnis maupun hidup. Di kantor pusat perusahaan, ruang rapat kembali dipenuhi suara profesional. Alia hadir melalui layar besar atau kadang langsung datang dengan kursi rodanya, didampingi asistennya. Setiap kali ia memasuki ruangan, semua orang berdiri, bukan karena kasihan, tetapi karena hormat. Wibawanya tidak berkurang, justru terasa lebih kuat. Dalam satu rapat penting, salah satu manajer baru terlihat gugup mempresentasikan laporan. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu bertanya dengan suara tenang namun tajam. Jika resiko sudah teridentifikasi sejak awal, mengapa mitigasinya baru dirancang setelah terjadi penurunan? Nada suaranya tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan sadar bahwa kepemimpinan masih berada di tangan yang sama. Setelah rapat selesai, seorang direktur senior mendekat. Perusahaan stabil kembali, Bu Alia, bahkan lebih tertata. Alia tersenyum tipis, karena kita belajar dari kekacauan. Ia tidak pernah menyebut nama Arman di kantor, tidak pernah menjadikan tragedi pribadinya sebagai bahan cerita. Baginya bisnis dan emosi harus tetap dipisahkan. Di rumah ia mulai mencoba berdiri dengan bantuan alat penyangga. Tidak lama, hanya beberapa detik setiap sesi, tetapi setiap detik terasa seperti kemenangan kecil. Ia tidak lagi memikirkan kejatuhan Arman dan Siska setiap hari, namun kabar tentang mereka tetap sampai ke telinganya, entah dari berita kecil di lingkaran bisnis atau dari laporan tidak langsung. Arman mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi reputasinya menjadi penghalang yang tak terlihat. Orang-orang mengingat rekaman itu, mereka mengingat sidang itu. Siska sempat mencoba membuka usaha kecil, tetapi tanpa modal dan tanpa jaringan usahanya tidak bertahan lama. Mereka berpindah dari kontrakan sederhana ke tempat yang lebih sempit. Mobil sewaan yang dulu mereka gunakan sudah lama tak terlihat. Pakaian bermerek digantikan oleh yang biasa. Bukan karena Alia mengejar mereka. Bukan karena ia menekan lebih jauh. Melainkan karena ketika fondasi hidup dibangun di atas keserakahan, runtuhnya hanya soal waktu. Suatu sore, Alia duduk di balkon seperti kebiasaannya. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang akan turun. Di atas meja kecil di sampingnya terletak map berisi dokumen lama, perjanjian pranikah, akta kepemilikan dan salinan putusan pengadilan. Ia membukanya satu persatu, bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk mengingat perjalanan. Ia pernah duduk di ruangan yang sama, memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Ia pernah memilih menahan tangis demi mempertahankan sesuatu yang ia sebut cinta. Ia pernah terbaring di rumah sakit, mendengar vonis bahwa kakinya mungkin tak lagi berfungsi. Ia pernah mendengar sendiri rencana yang menjatuhkannya. Namun satu hal yang tak pernah ia lakukan, ia tidak pernah kehilangan kendali atas dirinya. Langkah kecil terdengar dari arah ruang terapi, asistennya mendekat.
Bu Alia, besok jadwal kontrol lanjutan. Dokter bilang kemungkinan terapi bisa ditingkatkan. Alia mengangguk. Baik. Setelah asistennya pergi, ia kembali menatap langit yang mulai menggelap. Ia tidak merasa menjadi pemenang dalam sebuah perang. Ia hanya merasa telah mempertahankan dirinya. Tidak ada rasa ingin membalas lebih jauh. Tidak ada keinginan mempermalukan mereka di depan publik. Tidak ada upaya menjatuhkan lebih dalam. Semua yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Secara hukum, secara sah, secara terhormat. Ia sadar, jika ia membiarkan amarah memimpin, ia akan menjadi seperti mereka. Dan ia menolak itu. Beberapa minggu kemudian, dalam satu sesi terapi, Alia berhasil berdiri sedikit lebih lama dari biasanya. Tangannya mencengkram alat bantu, nafasnya teratur, wajahnya fokus. Bagus sekali, ujar terapis dengan semangat. Alia tersenyum kecil. Berdiri kembali bukan hanya tentang fisik. Itu tentang martabat. Malamnya ia duduk di ruang kerjanya, menatap cermin besar yang terpasang di dinding. Refleksi dirinya terlihat berbeda dari 1 tahun lalu. Lebih tegas, lebih matang, lebih tenang. Ia berbicara pelan, seolah pada dirinya sendiri. Aku rela dimadu karena cinta. Kalimat itu tidak lagi menyakitkan. Aku lumpuh karena pengkhianatan. Itu fakta, bukan keluhan. Tapi aku bangkit karena harga diri. Di luar sana, mungkin Arman dan Siska masih coba bertahan dalam hidup yang jauh dari kemewahan dulu. Mungkin mereka menyesal, mungkin tidak. Namun itu bukan lagi urusannya. Yang menjadi urusannya adalah dirinya sendiri. Perusahainya, pemulihannya, hidupnya. Kesabaran yang dulu mereka anggap kelemahan, ternyata adalah kekuatannya yang paling besar. Ia sabar saat diminta berbagi. Ia sabar saat dipinggirkan. Ia sabar saat disakiti. Tetapi ketika kesabaran itu dikhianati, ia tidak membalas dengan kebencian. Ia membalas dengan keadilan. Dan keadilan tidak perlu berteriak. Ia berjalan pelan, pasti, dan tak bisa dihentikan. Di bawah cahaya lampu ruang kerja yang hangat, Alia menutup matanya sejenak. Ia tidak pernah lemah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri kembali. Dengan caranya sendiri. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.